Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kedua Ramadan ini, kami akan berbagi tentang hikmah dari surat Al-Baqarah sebagai peta jalan khalifah di muka bumi. Selamat datang dalam penelusuran mendalam terhadap Sanamul Quran atau puncak Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Dengan 286 ayat, surat ini bukan hanya terpanjang, tetapi juga merupakan fondasi dari syariat dan tatanan sosial umat Islam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki setan. Namun, lebih dari sekedar perlindungan spiritual, surat Al-Baqarah adalah sebuah manual kehidupan. Surat ini turun sebagian besar di Madinah, pada fase di mana umat Islam mulai membangun sebuah peradaban. Jika Al-Fatihah adalah doa meminta petunjuk, maka Al-Baqarah adalah jawaban mendetail atas doa tersebut. Surat ini dibuka dengan penuh tantangan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di awal surat, Allah langsung membagi manusia menjadi 3 kelompok dalam respon hidayah. Pertama, orang bertakwa, yaitu mereka yang percaya pada hal gaib, mendirikan sholat, dan berbagi rizki. Kedua, orang kafir, yaitu mereka yang menutup diri secara total dari kebenaran. Dan ketiga adalah orang munafik, yaitu kelompok yang paling banyak dibahas dalam surat ini. Mereka yang lisannya beriman, namun hatinya menolak. Pelajaran penting bagi kita adalah surat Al-Baqarah mengajak kita bercermin. Di posisi manakah hati kita saat ini berada? Narasi besar dimulai dengan drama kosmis, yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Allah mengumumkan kepada malaikat bahwa Dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kita belajar tentang kemuliaan ilmu saat Adam mampu menyebutkan nama-nama benda yang tidak diketahui malaikat. Namun, kita juga belajar tentang kerendahan hati. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang tergelincir dari surga bukan untuk meratapi dosa, melainkan untuk mengajarkan cara bertaubat. Berbeda dengan iblis yang sombong saat salah, namun Nabi Adam alaihissalam memilih mengakui kesalahan. Ini adalah prototipe pertama manusia, yaitu makhluk yang tidak sempurna, namun dicintai Tuhan karena kemauannya untuk memperbaiki diri. Mengapa surat ini dinamakan Al-Baqarah atau sapi betina? Nama ini merujuk pada sebuah peristiwa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada perintah sederhana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih seekor sapi guna mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Namun, apa yang terjadi? Kaum Bani Israel terlalu banyak bertanya, berbelit-belit, dan mencari alasan untuk menunda ketaatan. Mereka bertanya tentang warnanya, usianya, hingga sifat-sifatnya yang detail dari sapi betina tersebut. Kisah ini adalah peringatan tentang bahaya rigiditas atau kelakuan dalam beragama dan sifat mempersulit diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ketaatan yang tulus, bukan logika yang berputar-putar untuk menghindari kewajiban. Memasuki pertengahan surat, alur pesan surat ini berubah menjadi panduan praktis membangun bangsa. Surat Al-Baqarah membahas segala aspek, mulai dari keluarga, yaitu aturan pernikahan, perceraian, hingga menyusui. Allah menyelipkan kata takwa di setiap aturan ini untuk mengingatkan bahwa hukum tanpa moralitas adalah sia-sia. Kemudian ekonomi, yaitu larangan keras terhadap riba dan perintah untuk mencatat hutang piutang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli pada keadilan finansial. Terakhir adalah ibadah, yaitu penetapan arah kiblat ke Ka'bah, kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan ibadah haji. Di tengah-tengah rentetan hukum ini, Allah menyelipkan ayat kursi, ayat 255, ayat paling agung yang menjelaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengingat bahwa di balik semua aturan duniawi, ada Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ditutup dengan 2 ayat yang sangat istimewa. Amanar Rasulu. Ayat ini adalah pengakuan iman dan doa kerendahan hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Surat ini dimulai dengan syarat menjadi orang bertakwa dan diakhiri dengan doa agar kita tidak diberi beban yang tidak sanggup kita pikul. Surat Al-Baqarah mengajarkan bahwa menjadi hamba Allah berarti siap memikul tanggung jawab di bumi, namun tetap bersandar penuh pada rahmat-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.